Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paus Novalsya dengan NIM 2025-31157. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang membahas bagaimana teknologi peningkatan kualitas gambar dapat digabungkan dengan blockchain untuk meningkatkan kualitas visual sekaligus melindungi hak cipta multimedia digital. Bagi saya, jurnal ini sangat relevan dengan perkembangan era digital sekarang karena hampir seluruh aktivitas menggunakan multimedia. Yang pertama itu ada multimedia desain grafis, yang kedua fotografi, ketiga media sosial, yang keempat ada video digital, yang kelima ada bahkan ada NFT. Namun semakin berkembangnya multimedia, muncul juga berbagai masalah seperti kualitas gambar menurun, gambar mudah dimanipulasi, pencurian hak cipta, dan kebocoran data digital. Karena itu, penelitian ini mencoba menghadirkan solusi dengan menggabungkan image enhancement, dan yang kedua ada color balance optimize, dan yang ketiga ada blockchain security. Ya, di slide kedua itu ada latar belakang dan masalah utama. Yang pertama itu ada pemrosesan dan analisis gambar merupakan dua aspek yang saling terkait erat dalam multimedia. Permintaan konten gambar multimedia terus meningkat, memerlukan kualitas analisis yang lebih tinggi. Yang kedua ada masalah utama yang dihadapi, contohnya perlindungan privasi pengguna, risiko kebocoran data, dan isu pelanggaran hak cipta. Era multimedia menuntut teknologi yang aman dan efektif. Selanjutnya di slide ketiga itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu pilar 1, peningkatan gambar dengan algoritma khusus seperti histogram, equalization, dan CNN untuk deblurring, denoising, serta defogging. Yang kedua itu ada pilar 2, algoritma keseimbangan warna, nonlinear adaptif untuk penyesuaian warna dinamis menghasilkan tampilan natural dan seimbang. Pilar ketiga, teknologi blockchain untuk keamanan gambar dan deteksi kemiripan menggunakan khas algoritma serta smart contract. Di slide keempat itu ada peningkatan gambar. Yang pertama itu ada histogram equalization, yang kegunaannya itu untuk meningkatkan kontras dan kecerahan gambar, dan cara kerjanya mendistribusikan intensitas piksel agar lebih merata, dan hasilnya gambar akan menjadi lebih jelas dan detail, lebih terlihat. Yang kedua itu ada CNN processing. CNN processing itu bisa disebut dengan convolutional neural network, dan itu digunakan untuk deblurring, denoising, dan defogging, yang artinya CNN ini membantu membersihkan gambar dari blur, noise, dan serta efek kabut. Di slide kelima itu ada algoritma keseimbangan warna nonlinear. Algoritma adaptive color balance menggunakan pendekatan nonlinear untuk penyesuaian warna dinamis. Rumus koreksinya itu warna utama yaitu P dari R sama dengan sigma untuk setiap J yang termasuk dalam subset dari P kurung I R dikurang IJ dibagi di antara R dan J, di mana intensitas piksel disesuaikan berdasarkan jarak dan perbedaan nilai. Formula optimasi ini menghasilkan warna yang natural dan keseimbangan secara otomatis. Keenam itu ada metodologi. Yang pertama itu ada deteksi kemiripan gambar menggunakan hash algoritma different hash versus MD5 untuk mendeteksi duplikasi dan kemiripan gambar secara efisien. Sistem desentralisasi blockchain menjamin integritas data tanpa manipulasi. Yang kedua itu ada perlindungan hak cipta. Smart contract mengotomatisasi perlindungan hak cipta dengan enskripsi yang kuat. Keunggulannya anti manipulasi, transparan, dan terdesentralisasi untuk keamanan gambar multimedia. Di slide ke-7 itu ada teknik analisis gambar multimedia. Yang pertama itu ada transformasi spasial, transformasi Fourier, transformasi cosine, transformasi Kial, dan ekstraksi fitur surf. Ada ekstraksi fitur shift, ekstraksi fitur CNN, segmentasi, brightness, segmentasi warna, formula konvolusi CNN. Slide ke-8 ada hasil eksperimen gambaran umum. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas gambar signifikan melalui histogram, equalization, dan CNN, menghasilkan visual yang lebih jernih, tajam, dan kaya warna untuk berbagai jenis konten multimedia. Yang kedua ada klasifikasi gambar mencapai akurasi tinggi, entertainment 87%, food
79% dan Office 70%. Sementara blockchain difference Hash unggul dalam kecepatan 1.13s versus 1.31s dan efisien resource. Selanjutnya di slide ke-9 ada hasil klasifikasi gambar. Yang pertama itu ada entertainment 87%. Kategori hiburan memiliki akurasi tertinggi karena pola visualnya lebih mudah dikenali. Yang kedua itu ada food 79%, masih cukup baik, tetapi variasi bentuk makanan membuat klasifikasi lebih sulit. Yang ketiga itu ada office 70%, akurasi paling rendah karena objek kantor cenderung mirip dan kurang memiliki ciri visual kuat. Dan hasil ini menunjukkan CNN cukup efektif, tetapi optimasi ekstraksi fitur masih diperlukan, terutama pada kategori kompleks. Selanjutnya ada perbandingan algoritma deteksi kemiripan. Yang pertama itu ada average hash yang robustness-nya itu 92,3%, midjustment 13%, different hash robustness-nya ada 94,6%, midjustment-nya ada 0%, dan MD5 waktu eksekusi terlama, shift dan perceptual, dan hash robustitas lebih rendah waktu lebih lama. Ada analisis kritis jurnal. Yang pertama itu ada kelebihan penelitian, yang dimana satu itu multidisiplin. Penelitian menggabungkan AI, image processing, dan blockchain sekaligus. Ini menjadi nilai lebih karena pendekatan modern dan kompleks. Yang kedua itu ada relevan dengan era digital. Masalah hak cipta digital memang semakin besar di era AI dan media sosial. Dan yang ketiga itu ada hasil eksperimen jelas, yang penelitiannya memberikan data akurasi, waktu eksekusi, dan perbandingan algoritma secara konkret. Dan kekurangan penelitian ada kompleksitas tinggi, yang menggabungkan blockchain dan AI membutuhkan resource komputasi besar. Yang kedua ada skalabilitas blockchain. Semakin banyak transaksi gambar, semakin berat proses blockchainnya. Yang ketiga ada risiko data palsu. Blockchain memang aman dari manipulasi, tetapi kalau data awal yang masuk sudah palsu, sistem tetap bisa bermasalah. Ini juga diakui penulis sebagai tantangan penelitian selanjutnya. Selanjutnya di slide terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Yang pertama ada kombinasi algoritma peningkatan gambar, keseimbangan warna nonlinear, dan blockchain berhasil meningkatkan kualitas serta keamanan gambar multimedia. Dan different hash terbukti lebih unggul dari MD5 dalam kecepatan efisiensi. Yang kedua ada potensi aplikasi luas pada industri multimedia dan perlindungan hak cipta. Penelitian selanjutnya akan fokus pada optimasi blockchain dan adaptasi untuk berbagai tipe gambar. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.